الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أخويا محمد علوي المالكي والأستاذ عبد الله الدكتور الحبيب بن سالم العيدروس وسيد الوالد الحبيب أحمد بن سالم العيدروس والحبيب حسين بن صالح المطوع فقيد عبد المجيد معين ورسوله وزوجاتهم وأرواحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة الخيرات في الدنيا والنعيم الآخرة وعلى ما نوى السلف الصالح من نية صالحة والله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية والطاهرة في هذا المسجد المبارك ونقول لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini yang bertepatan dengan malam Senin yang terakhir dari bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah, tentu malam Senin yang akan datang kita sudah masuk di tahun baru Islam. Maka sebelum kita lanjutkan ngaji kita, mari kita lakukan nazar iktikaf di masjid yang mulia ini agar pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita niat melaksanakan nazar iktikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan baru saja bahwa malam hari ini kita berada di malam yang terakhir dari bulan Dzulhijjah, yang artinya bahwa Ahad malam Senin yang akan datang kita sudah berada di tanggal 1 dari bulan Muharram 1438 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu kita amati, kita ngaji di dalam kita menutup akhir tahun 1437 Hijriah. Sehingga ngaji kita malam hari ini di dalam beberapa varian mungkin bisa diundur, karena apa yang kita kaji malam hari ini sehubungan dengan mengakhiri 1437 Hijriah ini mungkin lebih penting untuk kita ngaji bersama.
bersama-sama. Karena kalau apa yang saya sampaikan malam hari ini itu disampaikan malam Senin yang akan datang, itu sudah lewat, sudah terlambat, sudah melewati. Dan kalau misalnya tidak saya sampaikan, mungkin akan disampaikan oleh beberapa mudarris, beberapa kiai dalam pengajian-pengajian berikutnya. Akan tetapi ada beberapa jemaah yang mengikuti pengajian cuma malam Senin, termasuk ada yang dari Pasuruan, terus ada juga yang dari Batalion Infanteri 502 Jabung, ketemunya cuma malam Senin di sini, sehingga kalau ngajinya itu nunggu besok atau lusa dan diterangkan oleh kiai-kiai yang lain, tentu beliau-beliau kasihan tidak bisa mengikuti. Sehingga malam hari ini kita perlu mengaji hubungan daripada kita mengakhiri 1437 Hijriah daripada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf kita, para ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita, dari amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, kalau dianggap mendahului tidak ada masalah, yang penting panjenengan bisa mengambil faedah daripada sebelum mengakhiri tahun yang kemarin dan sebelum kita memasuki tahun baru yang akan datang. Kebetulan untuk malam Senin yang akan datang, materi pengajian kita juga tidak ngaji kita Mafahim, tetapi materi pengajian kita untuk malam Senin yang akan datang juga berhubungan dengan menyambut tahun baru Islam 1438 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap tahun-tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan kita. Tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Umur kita dijaga oleh Allah, keluarga dan anak-anak kita semua dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya, hari-hari yang akan datang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bulan-bulan yang akan datang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam doa yang sering dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik adalah pada akhir-akhirnya, wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah amalku yang terbaik adalah pada penutupannya, wa khairu ayyami yauma liqa'ik, dan hariku yang terbaik adalah hari di mana aku bertemu dengan engkau. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang sering didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umur kita yang terbaik adalah pada akhir-akhirnya, amal kita yang terbaik adalah pada penutupannya, dan hari kita yang terbaik adalah hari di mana kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa ini akan kita bagi-bagikan pada malam Senin yang akan datang. Kebetulan malam Senin akan datang, ini pengajian kita materinya adalah menyambut tahun baru Islam 1438 Hijriah. Sehingga doa yang saja kita singgung sedikit dari doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami atau wa khaira yaumi yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah pada akhir-akhirnya, dan amalku yang terbaik adalah pada penutupannya, serta hariku yang terbaik adalah hari di mana aku dipertemukan dengan engkau. Insya Allah doa ini walaupun singkat tapi padat maknanya, lebih-lebih di dalam kita menghadapi usia lanjut, karena semakin bertambah tahun berarti umur kita setahun semakin jauh dari kehidupan dunia, dan 1 tahun semakin dekat dengan kehidupan alam kubur.
Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam kubur kita, dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam mengakhiri tahun 1437 Hijriah yang bertepatan insya Allah adalah nanti pada hari Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang kita akan sudah mengakhiri 1437 Hijriah. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan dari kebiasaan apa yang dilakukan oleh para salaf-salaf kita, bahwa para ulama-ulama pendahulu-pendahulu kita, jika sudah mengakhiri tahun yang telah berlalu, maka mereka membaca doa akhir tahun, doa akhir sana atau doa akhir tahun. Dan doa ini dibaca sebelum kita memasuki waktu maghrib di malam tahun baru. Jadi kalau besok tanggal 1-nya itu adalah pada hari Ahad yang akan datang, berarti kita membacanya adalah pada hari Sabtu sebelum masuk waktu maghrib. Mungkin kita akan membacanya di waktu asar dan sebagainya. Doa yang dibaca oleh para salaf-salaf kita atau yang biasa dibimbingkan kepada orang-orang awam, kebanyakan orang, ada doa yang paling ringkas. Tapi di situ juga ada doa yang ditulis atau yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi alaihi rahmatu wa ridwan, pengarang daripada Maulid Habsyi yang biasa dibaca, ya, yang biasa kita baca Simtud Duror. Di situ ada doa akhir tahun yang doanya agak panjang, dan doa awal tahun yang biasa kita baca ini juga doanya pendek. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi juga mempunyai doa awal tahun yang juga panjang, ya. Tapi untuk membimbing para jamaah cukup dengan doa yang pendek. Nah, kemudian dari doa yang pendek ini apa manfaatnya? Dikatakan bahwa barang siapa yang membaca doa akhir tahun 3 kali, doa itu isinya adalah Allahumma Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti yang sudah kita ngaji, bahwa salah satu di antara doa kita dikabulkan oleh Allah, syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita ngaji, awalilah doa itu dengan membaca sholawat dan akhirilah doa itu dengan membaca sholawat. Karena pintu daripada mustajabnya doa kita itu adalah dengan kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari seseorang membaca doa, dan doa itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdoa, orang ini langsung basa Jawa ini jujuk, ya, jujuk. Kalau bahasa Maduranya to the point, ya. Jadi tidak pakai sholawat, langsung dia baca Allahumma 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 Allahumma. Kata Rasulullah, ketika mendengar orang ini baca doa, sungguh kamu ini terburu-buru kalau berdoa. Jika kepingin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka awali doamu dengan membaca sholawat kepada aku, dan akhiri doamu itu dengan membaca sholawat kepada aku. Dari sinilah maka diambil satu kesimpulan hukum oleh para ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Jika doa-doa kita kepingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kepingin diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka awalilah doa itu dengan membaca sholawat, dan akhirilah doa itu dengan membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa awal akhir tahun dan awal tahun diawali dengan sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyah mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halimta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati alayh. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfir li.
Allahumma wa ma 'amiltu min 'amalin tardahu wa wa'adtani 'alaihi ath-thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Diartikan secara cepat, ya Allah, apapun yang aku lakukan dari perbuatan-perbuatan pada tahun yang lalu, dari sesuatu yang kau larang, kemudian aku belum berkesempatan untuk bertaubat, dan engkau tidak ridho dengan perbuatanku itu, kemudian aku lupa dengan perbuatanku yang aku lakukan setahun yang lalu, padahal engkau tidak pernah lupa dengan perbuatan-perbuatanku yang tidak baik itu. Allah tidak pernah lupa, tapi kita kadang-kadang lupa. Wahalum ta'anni, dan engkau memberikan kasih sayangmu, santunmu, kasih sayangmu, halim, penyantun, ma'a qudratika ala uqubati, bersamaan dengan kemampuanmu di dalam menghukum dan menghukum diriku. Wa da'autani ila taubah, engkau senantiasa mengajak diriku untuk bertaubat setelah aku berani melakukan perbuatan yang kau larang itu. Coba kita lihat dari sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Ya. Seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian orang ini ingin bertaubat. Ya Allah, aku lakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian aku bertaubat. Apakah engkau terima taubatku? Allah menjawab, engkau lakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian aku bukan berarti tidak bisa mengadab dirimu, tapi aku mampu mengadab dirimu. Cuma aku akan berikan kau kesempatan untuk bertobat. Dan jika engkau bertobat, maka pintu tobat itu akan aku buka pada dirimu. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, keluarga, anak-anak kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Ya Allah, aku mohon pengampunan kepada Engkau, maka ampunilah aku. Ya Allah, apapun yang aku lakukan dari perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau menjanjikan itu semua dengan pahala dan pengampunan, maka terimalah amal ibadahku itu. Dan jangan Engkau putus harapan-harapanku kepada Engkau, ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Pemurah, ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Kasih Sayang. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu lagi dengan baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini 3 kali kita membacanya. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali. Anda tanya hadisnya atau tidak? Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi membaca doa kapanpun dimanapun itu adalah sangat dianjurkan. Lebih-lebih doa itu adalah merupakan senjata orang-orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min wa du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapanpun kita berdoa, kita sangat dianjurkan. Ya. Barang siapa yang membaca doa ini, fa inna syaitana yaqul, syaitan itu mengatakan, ta'ibna ma'ahu tulas sana, aku susah-susah menyesatkan orang ini selama 1 tahun. Wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah, tapi dia merusak usaha dalam waktu yang sekejap saja. Kapan waktu sekejap itu? Di saat kita membaca doa akhir tahun. Jadi setan itu pegel. Bahasa Jawa ini mandor. Pegel. Wis tak sesatkan selama 1 tahun. Saya sudah susah payah menyesatkan orang ini selama 1 tahun. Ya, katanya setan geletek itu apa bahasa Indonesia? Ya, terus geletek ini sudah. Saya cuma dicapai dihilangkan usaha saya hanya dalam waktu yang sebentar saja. Ya, artinya dengan membaca doa akhir tahun itu, setan itu merasa menyesal. Sudah susah-susah 1 tahun saya sesatkan, ternyata dia orang ini malah menghabiskan, menyia-nyiakan usaha saya yang selama 1 tahun itu dengan waktu yang sekejap, artinya dengan membaca doa akhir tahun.
yang kebetulan tanggal 1-nya itu adalah hari Ahad. Nah, kalau saya terangkan Ahad depan berarti sudah kelewatan, kan? Apa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita? Satu, menutup akhir tahun dengan melakukan puasa, mengawali awal tahun dengan melakukan puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Lepas bahwa puasa itu tidak ada hadisnya yang sahih misalnya, tetapi perlu diketahui bahwa akhir tahun dan awal tahun itu masuk di dalam bulan Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan bulan Dzulhijjah dan Muharram itu termasuk di antara al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ashhurul hurum itu kita dianjurkan untuk melakukan puasa, banyak melakukan puasa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar, annahu ruwiya an Hafsah, sesungguhnya diriwayatkan dari Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Hafsah ini salah satu di antara istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan satu gelar shawwamatun qawwamah. Siang hari ahli puasa, malam hari ahli bangun malam. Itulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Hafsah. Beliau diriwayatkan dari Sayyidatuna Hafsah, ruwiya. Kalau di dalam ilmu hadis, kalau dikatakan ruwiya, berarti hadisnya itu tidak sahih. Walaupun hadisnya tidak sahih, tetapi kalau kita berbicara tentang fadhailul a'mal, tidak berbicara tentang halal haram, tidak berbicara tentang akidah, tidak berbicara tentang halal dan haram, itu menurut para ulama-ulama ahli hadis, walaupun berdasarkan bersandarkan dengan hadis dhaif, itu tidak ada masalah, karena kita tidak berbicara tentang halal dan haram. Sebaliknya kalau kita berbicara tentang halal dan haram, maka kita harus bersandarkan dari hadis yang sahih. Ini hadisnya, anggap misalnya hadisnya dhaif, tapi ini adalah untuk fadhailul a'mal. Al-Imam, salah seorang ulama ahli tasawuf, salah seorang ulama ahli tasawuf itu mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Apabila Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan membukakan pintu orang ini. Allah akan membukakan untuk orang ini pintu amal-amal. Jadi senang ibadah, senang amal, senang melakukan amal-amal yang baik. Dan ditutupnya orang ini pintu perdebatan. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fataha alaihi babal jadal. Dan apabila Allah itu menghendaki jelek seseorang, maka Allah bukakan untuk orang ini pintu perdebatan, dan Allah tutup orang ini pintu beramal. Jadi kerjaannya cuma nanya ini hadisnya sahih apa enggak? Tapi dia sendiri tidak pernah mengamalkan amal-amal ibadah. Ini perlu diteliti. Nuwun sewu, sampai Imam Ghazali itu perlu dikritik. Waliyadzubillah. Imam Bukhari kadang-kadang dikritik. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah menghendaki dari orang ini akan kejelekan, dan Allah tidak menghendaki kebaikan. Buktinya apa? Allah bukakan orang ini pintu pengkritikan, pintu perdebatan, sehingga dengan debat kritik, akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, untuk beribadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari seseorang, Allah Subhanahu wa taala membukakan orang ini untuk senang beribadah tanpa harus menghiraukan perdebatan pertanyaan orang lain. Hadis ini anggap misalnya hadisnya dhaif. Barang siapa man shoma akhiru yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang puasa satu hari di akhir bulan Dzulhijjah, wa awwala yaumin minal Muharram, dan satu hari di awal bulan Muharram, ja'alallahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanah. Allah akan mengampuni dosa orang itu 50 tahun. Tentu di sini adalah dosa kecil, karena dosa besar itu diharuskan, disyaratkan untuk bertaubat. Apalagi yang dilakukan di hari pertama bulan Muharram, dikatakan oleh para ulama bahwa barang siapa yang di bulan Muharram,
Barang siapa yang di dalam bulan Muharram, bahkan disebutkan oleh Mufti Syafi'iyah di Mekah, dia bernama Syekh Zaid Ahmad bin Zaid Dahlan. Barang siapa yang membaca di hari pertama bulan Muharram ayat kursi sebanyak 360 kali. Ya, diingat-ingat ya. Hari apa? Ahad. Itu hari Minggu. Soalnya kata mojo ayat kursi. Ya, boleh kata ini dulu tinju hari Minggu tidak apa-apa. Barang siapa yang membaca ayat kursi di hari pertama bulan Muharram berapa kali? 360 kali. Yubasmilu fi awwali kullin, dan membaca bismillah pada setiap awal bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mau mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi setiap mengawali baca ayat kursi diawali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali bacanya? 360 kali. Setelah selesai membaca doa, doanya bagaimana? Kalau pakai bahasa Arab doanya Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah-rubah keadaan, hawwil hali ila ahsanil ahwal, rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik. Rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik. Bihaulika, dengan daya, wa quwwatika, dan kekuatanmu. Ya Azizu ya Muta'al, karena manusia tidak punya daya dan kemampuan apa-apa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau misalnya Anda ingin baca doa pakai bahasa Indonesia, monggo silakan. Wahai zat yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik, sehingga keadaan kita yang lalu dari keadaan yang sudah baik dijadikan yang lebih baik lagi. Kita tidak mengatakan Allah memberikan keadaan kita kemarin tidak baik, tidak. Allah tetap memberikan kepada kita keadaan yang baik, tapi tahun-tahun yang akan datang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keadaan yang lebih baik lagi daripada keadaan sebelumnya. Mudah-mudahan keadaan kita akan datang dijadikan keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa harus 360? Karena hitungan dalam satu tahun itu adalah 360 hari. Makanya di sini dianjurkan 360. Dan apa manfaatnya? Innahu yuqama yakrahu fi jami'il am. Maka orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak dia senangi di dalam satu tahun. Terus kita juga dianjurkan di hari pertama atau malam pertamanya. Jadi kalau Sabtu habis asar kita baca doa akhir tahun, maka habis maghribnya kita baca doa awal tahun. Doanya sudah sering kita dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana lil mu'minina farajan wa nuran wa sururan wa farajan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Inti doanya Allahumma anta al-badiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim judikal alimil mu'awwal wa hadha 'amun jadid qad aqbal as'aluka al-'ismata fihi min asy-syaitani wa awliyaihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal
ishtighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Dibacanya 3 kali. Nggih, mau diterjemahkan waktunya sudah mau habis, jadi tidak sempat menerjemahkan. Insyaallah kalau sempat ya Ahad yang akan datang. Tapi kita kan sudah baca. Nah, apa manfaatnya? Ketika orang itu membaca doa awal tahun 3 kali, syaitan mengatakan, "Ista'man ala nafsihi fima baqiya min umri." Sungguh orang ini menjaga dirinya dari godaanku selama hidupnya, artinya selama 1 tahun ini. Ya, dia dijaga dari gangguan-gangguan syaitan. Ya. Dan Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga orang ini. Inilah keutamaan daripada kita membaca doa awal tahun. Ada berapa tadi? Hari Sabtu kita usahakan lakukan puasa kalau bisa. Kemudian sorenya kita membaca doa akhir tahun. Malam Ahad kita membaca doa akhir awal tahun atau katanya siang hari besoknya boleh. Kemudian hari Ahad kita melakukan puasa awal tahun. Kalau tidak bisa di monggo. Ya, tapi ini ada banget juga apa jeleknya kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca apa? Surat ayat kursi dan diawali setiap baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, bacanya sebanyak 360 kali. Setelah itu kita baca doa ya hawilal ahwal hawil hali ila asadil ahwal. Ya Allah, dan yang merubah keadaan, rubah keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apapun yang dianjurkan oleh para salaf kita dari amal-amal ibadah. Tentunya semuanya ini adalah dengan kita berharap menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Rezeki kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan apabila ada keluarga kita sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama jamaah kita yang sakit saat ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan apabila kita punya hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirah bil maghfirah. Pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan
Amin.
والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر أسراري ونور الفاتحة.